Oke, ya. Nah, katakanlah kita sudah selesai, ngoding ya, membuat layout, kemudian kita pengen ngetes, eee, aplikasi kita ini tampilnya kayak gimana sih di smartphone Android ya. Nah, ada 2 cara untuk bisa menjalankan aplikasi kita di Android. Yang pertama menggunakan emulator dan yang kedua menggunakan device Android, ya. Kita akan bahas cara pertama dulu ya, yaitu dengan menggunakan emulator. Ya, menggunakan emulator ini tujuannya adalah untuk mengetes aplikasi yang dibuat untuk berbagai spesifikasi smartphone ya, entah ukuran layar, entah RAM, entah CPU, entah OS, dan lain-lain. Ya, termasuk setting HP, smartphone yang bisa berbeda-beda satu sama lain. Ya, cara ini tentunya lebih hemat karena kita tidak perlu harus beli smartphone yang beda-beda untuk bisa ngetes ya. Bayangkan kita harus membeli banyak HP hanya untuk mengetes aplikasi kita jalan atau enggak di smartphone X misalkan. Nah, tapi menggunakan smartphone yang betulan itu berguna untuk bisa melihat performance aplikasi yang dibuat pada kondisi nyata. Ya, dan sekaligus biasanya kita pakai juga kalau kita menggunakan berbagai macam sensor yang ada pada smartphone, misalkan akselerometer, ya, giroskop, dan lain-lain. Memang di emulator bisa disimulasikan, ya, tapi akan lebih kelihatan performance-nya kalau kita mencoba di device langsung, ya. Nah, untuk membuat emulator, kita bisa akses menu namanya AVD Manager, ya bukan SDK Manager. Namanya adalah AVD Manager, yang ini. Ya, simbolnya seperti ini, bisa dibuka. Ya. Nah, kalau keadaan pertama kali ya, yang muncul adalah layar ini. Ya, kita harus membuat virtual device terlebih dahulu, namanya AVD, Android Virtual Device. Ya, anggaplah ini seolah-olah teman-teman bakal punya HP baru, ya, tapi HP-nya di komputer. Ya, kalau misalkan ini mau buat baru, sama tombolnya adalah Create Virtual Device. Ya, di sini kita bisa memilih berbagai macam konfigurasi default ya yang dimiliki oleh Google. Ya, ada Pixel, ada Nexus dan lain-lain. Ya, simbol ini adalah simbol Play Store, artinya dia mendukung Play Store Services. Ya, jadi kalau mau buat baru, pilihlah seperlunya, tapi diingat bahwa semakin besar ukuran layar, ya dan ya resolusi, size, dan density ini kalau tiga-tiganya semakin besar, maka kebutuhan memori akan semakin tinggi juga, kekuatan emulasi grafisnya juga minta semakin tinggi. Ya, jadi kalau komputer atau laptopnya kebetulan agak kurang mumpuni, pilihlah yang resolusinya agak rendah, density-nya rendah, dan size-nya juga cukup kecil. Ya, tapi kalau kebetulan punya komputer yang powerful, boleh pilih yang agak besar, misalkan Pixel 2 ini, ya. Kalau sudah bisa klik next. Nah, berikutnya kita harus mendownload sistem image ya. Ini adalah Android OS yang mau dipasang ke emulator kita. Ya, di sini disarankan beberapa Android OS ya, Key. Ya, saya sudah download yang Key, jadi tidak ada lagi tombol downloadnya di sini. Bisa download Pi, Oreo, atau Nougat. Ya, kalau mau pilih semua, cari di x86 Images. Ya, yang belakangnya ada 64-nya ini berarti dia Android OS 64 bit. Yang x86 ini artinya dia 32. Ya, ini disediakan sampai sejauh ice cream sandwich. Ya, untuk saat ini untuk keperluannya native mobile programming teman-teman boleh pilih yang manapun ya. Kalau mau ngikutin yang standar boleh pilih minimal di Oreo ya atau marshmallow juga boleh. Kepengen nyoba yang baru,
ya silakan download yang R ya. Tapi ingat R ini belum tersedia secara luas sebetulnya ya, ini masih dikembangkan. Jadi ada kemungkinan ini ada bug-nya ya. Makanya saya pilih yang paling baru yang Key saja karena ini sudah rilis ya dan sudah cukup stabil. Ya, berikutnya kalau sudah milih tinggal klik next ya. Oh ya, sebelum ke sana untuk sistem image ini ada beberapa ke perbedaan ya. Untuk CPU-nya Intel kita bisa pakai x86 atau yang x64. Kalau AMD saya belum tahu ya untuk sekarang apakah masih tetap hanya bisa ARM EABI atau sudah bisa install yang x86 ya. Jadi kalau teman-teman laptop atau komputernya kebetulan pakai AMD Ryzen misalkan ya, dicoba aja apakah bisa nginstal yang x86 atau x8664. Ya, kalau ternyata nanti performance-nya buruk, maka ganti aja pilih yang ARM EABI. Ya, lalu nanti tinggal kasih nama dan diatur seperlunya kalau sudah diklik finish. Ya, saya nggak akan klik finish karena saya tadi sudah punya satu buah AVD. Nah, supaya emulatornya ini bisa berjalan dengan baik, ya, tergantung dari CPU sekali lagi, ya, ada beberapa fitur baik dari Windows maupun dari perangkat kerasnya, dari CPU-nya sendiri, ya. Kalau Intel ada yang namanya HXM. Ya, ini bisa diinstal, bisa pakai bantuannya tadi ya di waktu create virtual device. Kalau rekomendasinya bilang HXM is not installed, maka silakan diinstal terlebih dahulu. Ya, dan selain itu teman-teman juga perlu mengaktifkan virtualization. Kalau di Intel itu namanya sebentar, saya cari dulu aja deh. Ya, Intel Virtualization. Ya, virtualization technology tidak semua hardware-nya Intel support. Ya, kalau perlu mengaktifkan Intel VT, teman-teman harus buka ke BIOS ya, kemudian nyalakan cari yang namanya Intel VT ya. Saya tidak bisa ilustrasikan di sini karena saya harus connect ke BIOS dan biasanya kita tidak bisa merekam apapun yang ada di BIOS ya. Jadi silakan cek untuk komputer maupun laptop yang terbaru biasanya sudah aktif, tapi coba dicek dulu ya di BIOS ya. Caranya masuk BIOS juga beda-beda sayangnya untuk setiap komputer maupun laptop. Jadi kalau teman-teman kesulitan, coba di-searching aja di internet ya, caranya masuk BIOS untuk laptop X misalnya, atau untuk motherboard Y. Ya, AMD juga sama butuh mengaktifkan sesuatu ya, Intel dan AMD untuk Android Studio. Android Studio. Ya, namanya adalah hardware acceleration. Nanti teman-teman tinggal cari aja hardware acceleration Android Studio. Ya, kemudian di sini bisa dibaca, ya ini sudah ada versi bahasa Indonesianya, kalau merasa nggak nyaman bisa diganti bahasa Inggris ya. Jadi untuk Intel kita butuh yang namanya ini ya, Intel Virtualization Technology, ada yang ngomongnya VT, VTX atau VMX. Kalau AMD butuh yang namanya AMD V. Ya, lalu di Windows-nya itu juga perlu dicek ya. Kalau Intel tidak perlu ngecek apapun biasanya ya. Nah, ini ya kalau mau install nanti bisa buka di sini dan seterusnya ya. Kalau AMD maka mungkin harus mengaktifkan namanya ini Windows Hypervisor Platform.
Ya, ini nanti silakan dibaca sendiri. Nah, untuk menjalankan emulator, tinggal klik aja tombol launch ini ya, kayak tombol play, ya, lalu tunggulah sampai emulatornya jalan. Ya, ini adalah emulator yang barusan saya jalankan. Ya, pertama kali mungkin dia akan agak lama, ya, karena ini berarti harus booting dari awal. Ya, ditunggu aja sampai nanti muncul layar depannya Android. Ya, sambil nunggu kita sambil lihat-lihat yang lain ya. Nah, ketika teman-teman mau mempelajari Android Studio ya di kelas Native Mobile Programming ini ya, di awal-awal itu tolong dijalankan langsung aja. Ya, jadi saya tidak akan meminta secara spesifik ya jalankan AVD-nya ya. Nggak perlu karena kita memang harus menjalankannya di emulator atau di HP nanti. Nah, nanti kalau selagi teman-teman mencoba aplikasi ya di Android Studio, jangan ditutup emulatornya ya. Karena menjalankan emulator ini butuh waktu. Nah, ini kebetulan laptop saya cukup kuat sehingga sudah selesai ya bukanya cukup cepat. Kalau teman-teman tadi lihat ya, hanya sekitar 2 sampai 3 menit. Tapi kalau komputernya atau laptopnya kebetulan tidak mumpuni, proses ini bahkan bisa berlangsung sampai 5 menit lebih. Ya, jadi jangan ditutup selagi kita develop aplikasi di Android Studio. Hanya kalau sudah selesai maka emulator ini bisa ditutup. Ya, itu kalau menggunakan emulator dan di sini kita menggunakan emulator bawaan dari Android ya. Kalau teman-teman eh, sudah terbiasa menggunakan emulator yang lain, misalkan menggunakan BlueStack ya diperbolehkan, tapi kami dari tim dosen tidak akan melakukan tidak bisa membantu untuk troubleshoot ya kalau misalkan nanti ada kegagalan jika teman-teman mau menjalankan dari Android Studio-nya langsung ke BlueStack ya. Itu silakan cari sendiri caranya di internet. Ya, yang kami dukung adalah menggunakan emulator atau menggunakan HP ya. Tapi untuk menggunakan HP ini karena HP-nya sendiri juga eee, ratusan jenisnya ya, kami tidak bisa memberikan jaminan untuk bisa membantu teman-teman. Ya, nanti kalau memang ada kesulitan langsung aja tanyakan di Hangouts grup chat masing-masing ya. Siapa tahu ada teman Anda yang kebetulan merek HP-nya sama dan ternyata dia bisa menjalankan aplikasi Android-nya di HP langsung. Ya, cara kedua, kalau komputer atau laptopnya tidak terlalu kuat, ya menjalankan emulator, menjalankan Android Studio, dan menjalankan Chrome sekaligus mungkin ya. Nah, bisa terlihat di sini memori saya bahkan tanpa Chrome itu sudah 95%. Ya, dan ini konfigurasi RAM-nya 8 GB. Makanya Android Studio menyarankan 16 GB kalau bisa. Ya, kalau 8 GB agak mepet, ya jadinya seperti ini tadi. Nah, kalau memang tidak bisa menggunakan komputer atau laptop, maka bisa gunakan device betulan ya. Ya, jadi emulator ini memang menguras banyak resource, baik hard disk ya. Satu image dari AVD ini biasanya ukurannya 4 sampai 5 GB, bahkan bisa membengkak nantinya ya. Kalau ini sudah diisi dengan berbagai macam aplikasi ya. Dan RAM ya sudah terlihat sendiri tadi RAM-nya juga penggunaannya tinggi sekali. Ya, sehingga kalau ada keterbatasan dari resource baik hard disk maupun RAM, mending pakai
real device. Tapi tentu saja yang bisa digunakan hanya Android ya. Kalau iPhone ya pasti nggak bisanya. Nah, keunggulannya menggunakan real device ini performance-nya betulan ya, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran nyata terhadap performa, tampilan, perilaku, dan user experience dari aplikasi kita. Yang harus Anda persiapkan kalau mau menggunakan smartphone Android ya dan bisa dikonekkan dengan Android Studio. Nah, yang pertama adalah kabel data ya, sebisa mungkin yang original dan tentu saja HP-nya sendiri. Berikutnya di HP Anda harus mengaktifkan developer options terlebih dahulu dan option untuk USB debugging ini juga harus aktif. Nah, masalahnya setiap HP ini beda-beda, nanti bisa teman-teman cari caranya di sini. Ya, secara umum caranya adalah teman-teman bisa buka settings, kemudian ya, saya coba cari di sini ya. Settings, kemudian carilah about ya, about this device. Kemudian ya cari sampai ketemu build number. Kemudian tap beberapa kali. Nah, sampai muncul seperti ini. Biasanya kita butuh nge-tap 7 kali ya. Build number-nya di-tap terus sampai muncul peringatan you are now berapa steps dan seterusnya sampai akhirnya you are now a developer. Nah, itu caranya mengaktifkan developer mode. Ya, kalau developer mode-nya sudah aktif, nanti akan ada satu menu ekstra. Ya, nah tiap HP juga beda-beda menu ekstranya itu di mana. Ya, bisa jadi misalkan, nah di sini di sistem ada developer options. Ya, developer options-nya tinggal dibuka. Kemudian ada satu menu yang harus diaktifkan. Nah, ini dia. USB debugging ini wajib dinyalakan. Ya, setelah itu jangan buru-buru mengkonekkan HP ke komputer. Ya, teman-teman perlu nginstal USB driver yang sesuai. Ya, dan sayangnya ini tiap HP beda-beda. Ya, drivernya lain-lain. Jadi misalkan Samsung ada sendiri, Sony mungkin ada yang masih pakai Sony ya punya sendiri, Xiaomi, Huawei, Lenovo, Motorola dan seterusnya. Ya, silakan dicari sendiri di halaman ini lalu diinstal. Ya, saya akan tutup halaman ini ya. Kalau sudah, baru hubungkan PC dengan smartphone ya dengan menggunakan kabel data. Selama developer option-nya sudah aktif ya, nanti kalau berhasil maka akan muncul prompt seperti ini, kurang lebih allow USB debugging. Ya, ini bahasa Indonesia ya, bolehkan mendebug USB. Anda akan diberi RSA-PC fingerprint adalah sebuah code yang cukup panjang, abaikan aja. Tinggal dicentang always allow this PC dan terakhir tap OK. Ya, kalau langkah itu berhasil, maka di Android Studio ya, di bagian sebelah sini ya, kalau tadinya hanya ada AVD saja, maka akan ada device tambahan. Ya, di sini saya sudah menghubungkan HP saya, ya, makanya dia connect ya Samsung N950F seperti itu. Ya, nanti berarti dengan ini kita bisa menjalankan entah di emulator defaultnya ya atau bisa saya ganti ke HP saya sendiri. Nah, kalau ada kesulitan untuk mengkonekkan HP sama Android Studio-nya, nanti boleh didiskusikan di Classroom maupun di Google Hangouts ya. Nah, itu caranya untuk menjalankan aplikasi di Android Studio.
Ya, saya akan berikan contoh aja, langsung. Ya, kita sudah menyiapkan sebuah aplikasi, ya, belum kita apa-apakan memang, tapi ini sudah bisa di-run. Ya, tunggu lagi proses Gradle, dan ini loket saya lagi gerak-gerak terus ya. Jangan terintimidasi dulu. Ya, ini sebetulnya banyak sekali pesan yang tidak kita perlukan untuk keperluan native mobile programming ini. Ya, tapi nanti ketika ada error, errornya akan muncul di sebelah sini. Ya, sehingga kalau ada error yang dikenal dengan force close kalau di Android ya, aplikasinya tiba-tiba nutup, kemudian ada jendela baru yang muncul. Nah, keterangan errornya sendiri itu nanti muncul di loket. Ya, itu yang perlu Anda baca dan bisa Anda screenshot kalau misalkan nanti mau tanya-tanya tentang kenapa kok aplikasi saya error force close ya. Itu harus disertakan ya. Kalau Anda hanya menyertakan hanya ngomong aplikasi saya force close ya, terus diberikan source code-nya di mainactivity.kt atau di activity manapun ya, teman-teman dan tim dosen akan sangat kesulitan sekali menentukan mana code yang menyebabkan error ya. Nah, code yang menyebabkan error itu nanti informasinya sebetulnya muncul di loket sini. Nah, ini dia aplikasi pertama kita ya, Hello Android, hanya ada satu teks di situ, Hello World. Ya, ini kalau di kalau di AVD. Ya, kalau di real device ya sama, tinggal pilih aja real device-nya lalu di run. Nanti hasilnya muncul di HP masing-masing. Ya, jadi seperti itu ya. Berikutnya sebelum kita mulai mencoba mengembangkan aplikasi, kita masih perlu mempelajari beberapa konsep. Ya, konsep yang akan kita pelajari bersama setelah ini adalah yang namanya layouting. Ya, bagaimana caranya kita mendesain user interface. Ya, jangan kemana-mana dulu ya, terus simak videonya setelah yang ini ya.